mendengarkan podcast ini. Dari ASNTT, saudaraku, di nomor 0823 5958 0 dan seterusnya. Pak, saya mau bertanya mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya di Kejadian pasal 37, 1-11. Terlebih di ayat 2, 6 dan 9. Apa pendapat Alkitab mengenai sikap Yusuf ini, Pak? Apakah sikap Yusuf yang mengadukan kejahatan kakak-kakaknya itu salah, Pak? Padahal ia bisa menasihati, memberitahukan kakak-kakaknya supaya tidak melakukan lagi, atau saat ia menceritakan mimpi-mimpinya itu. Apakah ada kesombongan dalam diri Yusuf saat menceritakan mimpi-mimpinya? Sebab saya salah satu orang yang menganggap Yusuf sombong di awal cerita hidupnya. Karena kasih sayang yang dia terima dari ayahnya membuat dia menjadi seperti meninggikan diri di hadapan kakak-kakaknya. Namun belakangan saat saya dan teman-teman rohani saya mendiskusikan tentang kisah Yusuf ini, saya merasa seperti telah menjudge, menghakimi Yusuf. Karena sebenarnya dalam Kejadian 37 ayat 1-11 tidak dituliskan secara terbuka mengenai sikap Yusuf. Apakah sengaja mengadukan, menceritakan mimpinya untuk menyombongkan diri di hadapan kakak-kakaknya atau tidak? Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Sebab saya takut menjadi orang yang seenaknya menafsirkan sendiri setiap kisah dalam Alkitab. Sebelumnya terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan setiap pelayanan Pak. Oke, saya senang sekali dengan pertanyaan Bapak AS ini, atau Ibu AS ya, pokoknya AS ini. Yang pertama kita melihat kualitas hidup Yusuf. Ketika dia mendapat kesempatan untuk tidur dengan istri Tuan Potifar. Ini pasti cantik karena ini istri pejabat tinggi, istri penguasa. Yusuf menolak. Dan kalimat yang diucapkan Yusuf adalah, bagaimana aku berbuat dosa sebesar ini di hadapan Allahku. Ini bukan masalah aku dengan nyonya, bukan masalah aku dengan Tuhan, tapi masalah aku dengan Allahku. Berarti dia memang sudah terbiasa hidup dalam kawasan rohani yang takut akan Allah. Dan itu tidak bisa dalam satu hari, bukan dalam satu tahun. Pasti merupakan irama hidupnya yang lama dia jalani. Yang kedua, dia bisa menafsirkan mimpi pejabat minuman raja dan pejabat makanan raja dan pejabat minuman raja di penjara. Sampai bisa menafsirkan mimpi Firaun. Ini pasti orang yang dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah tidak bisa dibangun dalam satu hari. Orang tidak bisa membangun dekat dengan Allah dalam waktu singkat. Nah, ketika Kejadian pasal 37 ayat 2 mengatakan bahwa Yusuf mengadukan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya, itu menunjukkan bahwa Yusuf tidak ikut terlibat dalam kejahatan kakak-kakaknya. Anda bertanya tadi di sini, kenapa tidak menasehati? Anda jangan lupa, Yusuf itu anak urutan 10, 11, 12. Anak urutan ke-11. Ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, Aser. Sebulun kata saya lupa nih, Ruben, Levi, Yehuda, Isakar, Sebulun, Naftali. Oke, saya mesti harus membuka dulu, tapi urutannya belakangan ya. Dulu saya hafal, ini sudah umur ya saudara, hafal nama-nama anak ini, Ruben, Simon, Levi, Yehuda. Ini urutan belakang, adik jauh. Ya. Yang lain sudah menikah juga dia masih baru lahir. Dan Anda tahu bahwa Yusuf lahir di hari tua Yakub. Anda lihat ceritanya. Jadi dia tidak akan bisa menasihati kakak-kakaknya yang punya rentang umur beda bisa belasan dan puluhan tahun. Satu. Yang kedua, kalau dia menceritakan mimpi itu bukan karena dia sombong, tetapi karena dalam kepolosan dan ketulusannya. Jangan lupa, kesombongan itu bukan sikap lahiriah, tapi sikap hati, sikap batin. Seperti misalnya ada orang yang nama gelarnya ditaruh. Kenapa sih mau ditaruh? Apa sih artinya gelar? Nggak usah ditaruh lah.
Ya, saudaraku, sebenarnya nggak ditaruh juga tidak apa-apa. Tapi ada orang yang kalau gelarnya tidak ditaruh marah. Tetapi di dalam etika akademis, etika kehidupan, gelar itu patut ditaruh. Dan orang yang memiliki gelar, ketika namanya muncul dan ada gelarnya, dia nggak merasa hebat juga. Itu kan soal batin. Ya, memang kalau kemudian namanya tidak disertakan gelarnya, dia marah, nah itu baru ketahuan. Ya mestinya mengoreksi lah, tapi nggak usah marah. Jadi jangan saudara menuduh orang yang nama gelarnya ditaruh berarti sombong. Orang yang punya gelar pun nggak merasa itu sesuatu yang berharga, saudara saja yang memiliki pandangan negatif. Iya, jangan begitu. Ya. Oke, itu yang saya mau sampaikan dan cukup ya. Jadi kesombongan bukan soal penampilan lahiriah ya, tapi sikap batiniah kita. Oke. 08536132 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya pria usia 50 tahun lebih. Terima kasih atas firman yang sungguh luar biasa dan membuat pandangan saya terhadap firman Tuhan semakin terbuka dan mendorong saya untuk menghidupinya. Tetapi ada ganjalan dalam hati saya yang selalu berkata untuk meninggalkan gereja di tempat saya berjemaat sekarang ini, dikarenakan gembala hanya pandai berkhotbah, tapi pengaplikasiannya jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api, istilahnya jauh ya dari apa yang dikatakan, alias munafik. Seperti di Matius 23 ayat 3. Beliau bukan menjadi teladan, malah menjadi batu sandungan. Saya merasa seperti ada sesuatu yang menghambat dan mengikat saya dan sulit untuk naik ke level rohani yang lebih tinggi. Apa karakter gembala bisa tertular ke pelayan dan jemaat yang dipimpinnya? Saya jawab dulu ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Tetapi bukan berarti mutlak pasti tertular. Tinggal bagaimana individu itu menerimanya. Kadang-kadang kesalahan orang yang kita lihat justru menjadi teguran bagi kita, nasihat bagi kita, peringatan bagi kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan apakah saya boleh meninggalkan gereja tersebut karena saya merasakan dan melihat beliau sulit untuk berubah dan sepertinya tidak akan berubah? Saya takut tertular, Pak. Saya bukan menghakimi, tapi ini fakta. Menghakimi itu artinya menilai dan menghukum. Kalau Anda hanya menilai, itu Anda tidak menghakimi. Itu namanya membedakan roh. Jadi jangan merasa berdosa kalau Anda bisa menemukan kesalahan orang, tapi tidak menghukum. Menilai saja. Tapi tentu penilaian Anda harus benar, Pak. Ya. Apakah Anda harus meninggalkan gereja itu? Nah, ini yang saudara harus tanyakan kepada Tuhan. Anda bisa tetap di situ dan menjadi berkat untuk Bapak Gembala, dan bisa menjadi berkat juga untuk jemaat, untuk bisa mendampingi bukan individu tapi pelayanan gereja itu sendiri. Bukan tidak mungkin Anda dibutuhkan di gereja itu untuk menjadi berkat mendampingi jemaat, bukan mendampingi gembala kalau gembala tidak bisa didampingi. Tetapi bukan tidak mungkin suatu kali Tuhan pakai Anda untuk mengingatkan dan menegur pendeta itu. Ya, di sini perlu didoakan, digumuli dalam doa. Oke? Puji Tuhan. Anda orang baik, ya. Pertahankan sikap hati yang baik dan tumbuhkan. 0817 711 dan seterusnya. Salam Om Eras, izin bertanya, apa kita harus skeptis untuk hal tertentu dalam ilmu psikologi? Pertanyaan ini agak bias, namun mungkin Om Eras dapat memperjelas, mengungkapkan pandangan Om Eras terkait hal-hal khusus mengenai psikologi yang harus dipandang skeptis. Tujuannya agar tidak meleset memahami ilmu ini maupun antropologi, sekalipun ilmu teologi jurusan konseling pastoral. Terima kasih teladannya, Tuhan Sola Gracia. Oke, begini, kita bisa menerima ilmu kedokteran. Kita bisa menerima berbagai disiplin ilmu pengetahuan lain. Mengapa psikologi tidak bisa? Sebagaimana ada cacatnya berbagai bidang, psikologi pun ada cacatnya. Tapi kalau Anda makan nasi satu piring lalu ada kerikil dua di situ, kan Anda nggak buang seluruh nasi itu. Pasti juga ada hal-hal yang tidak cocok
untuk kita pasti ada. Apalagi psikologi berpertalian dengan hubungan antar manusia. Ini sangat dekat dengan konseling pastoral dalam ranah ilmu teologi, ya, juga ada pastoral konseling. Harus Anda ketahui bahwa dalam konseling pastoral itu psikologi dibutuhkan. Tentu ilmu ini dibangun dari pengalaman. Pengalaman bukan dengan monyet atau kodok atau kucing, tapi dengan manusia. Sehingga kita oleh bantuan psikologi dapat melihat gejala-gejala jiwa manusia. Dan itu bisa memberi bantuan kepada kita. Cuma kita harus teliti juga ada hal-hal yang berunsur fasik dalam psikologi yang tidak boleh kita adopsi. Kalau Anda tanya yang mana, tentu saya tidak bisa menjelaskan semua di sini. Tapi Roh Kudus akan memimpin kita. Yang kedua, psikologi tidak bisa menyelesaikan secara tuntas. Karena penyelesaian masalah yang hanya pada tataran kefanaan, tataran fana, tataran sementara, itu belumlah tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan adalah mengantar manusia menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula dalam konteks Kristen. Kalau dalam konteks non-Kristen, kalau Anda seorang psikolog Kristen lalu menghadapi orang-orang non-Kristen, Anda bisa menggunakan kok kebenaran-kebenaran Alkitab untuk meneduhkan jiwanya, untuk menangkan jiwanya, sehingga ia pada level menjadi orang baik. Tapi kalau untuk orang Kristen, Anda harus membawa kepada level sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Itu bedanya. Jadi di dalam kekristenan, ya, konseling pastoral itu membawa manusia kepada kesempurnaan. Makanya kalau seorang konselor di lingkungan gereja hanya menguasai ilmu konseling atau psikologi dan psikologi, tidak menguasai kebenaran Alkitab, mubazir, sia-sia. Banyak psikolog-psikolog hebat di luar. Nah, bedanya dengan psikolog Kristen adalah psikolog Kristen membimbing umat pilihan. Ya, tidak semua orang, karena hanya umat pilihan yang bisa berpotensi untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Barangkali yang bertanya ini seorang yang ada di bidang ini. Jadi saya tidak skeptis, tapi juga tidak optimis kepada semua apa yang ditawarkan oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Tetap harus memiliki kepekaan dan selektivitas terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan yang ditawarkan kepada kita. Tuhan memberkati. 0877915552 dan seterusnya, wanita usia 48. Salam Pak Eras, sukacita saya waktu bisa bicara langsung dengan Bapak walaupun lewat webinar waktu meeting EPC. Saya membayangkan bagaimana ya kalau suatu saat Tuhan Yesus memanggil nama saya, suami, anak-anak, dan keluarga saya kelak. Oh, keren, betul. Saya senang membaca ini. Karena sewaktu Pak Eras panggil nama saya saja, sukacitanya tak tertandingi. Aduh, jadi terharu saya. Terima kasih Pak. Lewat khotbah Bapak, semakin saya dan keluarga belajar memahami bagaimana sangat kritikalnya hidup. Kritis maksudnya. Kita di dunia ini karena ada kekekalan yang tak mudah digapai. Dan kita harus serius meresponi pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menebus umat manusia. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan tim. Amin. Ini wanita usia 48 ini rasanya sudah masuk wilayah kerajaan surga. Ya, pasti nanti ketemu dengan saya di langit baru, bumi baru. Kalau tidak ada COVID, kita bisa ketemu di bumi ini. Kalau sampai kita tidak bertemu di bumi ini, kita ketemu di langit baru, bumi baru. Lalu tolong ya ingatkan saya, Anda bilang, Pak saya yang tulis surat itu. Ya, yang itu, Abam yang ke 139. Nah, itu ya, oke. Tuhan mudah-mudahan mengingatkan saya. Plus 65, 94, 682 dan seterusnya, wanita usia 43 tahun. Salam Bapak Erastus yang terhormat, saya pecinta suara kebenaran. Saya selalu mengikuti live streaming Bapak, bahkan saya putar terus setiap harinya tanpa dengar khotbah Bapak, rasanya ada yang kurang. Maaf Bapak, saya mau tanya. Oke, baik.
Saya wanita usia 43 tahun, anak saya sudah umur 19 tahun, suami saya meninggalkan saya dari anak saya umur 2 bulan. Sampai sekarang entah di mana, terakhir saya dengar kabar kalau dia sudah menikah lagi. Saya kerja jadi TKW di Singapura, ya tadi saya lihat dari nomornya luar negeri ya. Saya adalah tulang punggung keluarga. Selama saya di sana, saya nggak pernah pulang karena ekonomi orang tua saya. Sekali saya cuti pulang kampung, anak saya tidak mau diajak ke gereja, malah kalau malam minggu dia pergi ke temannya yang tidak pulang. Pergi ke temannya, ya tidak pulang. Yang saya dengar kalau bulan puasa, anak saya ikut puasa. Karena dari keluarga saya semua beragama lain. Saya saja yang Kristen. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya pulang Indo dan tidak kerja lagi di Singapura, saya tidak bisa mencukupi kebutuhan orang tua dan kebutuhan anak saya. Tapi kalau saya berhenti kerja di Singapura, percuma anak saya juga tidak mau diajak ke gereja. Setiap saya ikut doa malam dan kebaktian minggu atau Selasa, saya selalu menangis. Saya tidak ingin anak saya jiwanya binasa. Karena tidak ada pegangan agama yang dianut. Saya cuma bisa berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena setelah saya mendengarkan khotbah Bapak, puji Tuhan, saya ada perubahan. Dan saya rindu keluarga saya dan anak saya diselamatkan. Terima kasih Bapak. Mohon jawabannya. Yang pertama, tidak selalu masalah itu dapat dijawab dengan cepat. Ya. Seringkali kita menghadapi masalah di mana jawabannya perlu tahapan-tahapan atau secara bertahap. Termasuk masalah yang Anda hadapi ini. Yang pertama, tetap berdoa. Itu pasti. Dan naluri saya mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan Anda, dan ya itu memang Alkitab sih ya. Dari pengalaman hidup saya juga, Tuhan tidak permalukan orang yang berharap kepadanya. Ya, tapi jangan memberhalakan masalah itu. Karena masalah ini di luar kesanggupan dan kemampuanmu. Ya. Anda boleh terbeban, Anda boleh susah hati, tapi Anda tidak boleh hanyut dan tenggelam sampai Anda tidak hormat atau kurang hormat kepada Allah. Sukacita kita itu bukan di mana-mana, hanya Allah. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah. Jadi keadaan terburuk apapun tidak boleh membuat Anda kurang bersukacita di dalam Tuhan. Jangan memberhalakan masalah. Jadi yang pertama berdoa, yang kedua jangan hanyut oleh masalah. Duka cita iya, susah hati iya, tapi jangan hanyut. Yang ketiga, Anda bisa menelpon dia tiap hari. Anda bisa menyampaikan kata-kata tapi tidak menggurui. Keempat, Anda bisa mencari orang yang bisa membimbing dia. Pasti ada kenalan Anda di Indonesia untuk bisa melayani dia, mementorin dia. Oke, itu saja. Ya, cari orang yang bisa mementoring dia. Lakukan ini. Tapi sering-sering Anda telepon, Anda mengirim uang, dia suka apa, Anda belikan, itu akan punya pengaruh. Oke? Tuhan memberkati. Selamat berjuang, ya. Oke, jemaat GSKI Jakarta Barat 0812 1920 4 dan seterusnya, usia 46 tahun, laki-laki. Salam Pak, saya ingin bertanya, apakah ada dosa keturunan dari orang tua? Karena di Alkitab saya pernah baca Tuhan marah dan memberikan kutuk sampai beberapa turunan. Ya, kesalahan orang tua bisa dipikul oleh anak, tetapi itu tidak mutlak. Artinya kesalahan apa itu? Ada kesalahan yang tidak harus anak pikul. 1, 2. Ada dosa orang tua yang anak pikul tapi anak bisa keluar dari keadaan itu. 3. Di dalam Yesus semua bisa dilepaskan. Jadi keadaan buruk yang kita alami karena orang tua misalnya malas, jahat, jadi miskin, anak ikut memikul, itu tidak masalah. Karena keadaan bagaimanapun tetap bisa menjadi berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan itu bisa membimbing kita ke surga. Nah, kalau bicara soal kutuk di Perjanjian Lama, itu kan selalu sekitar masalah pemenuhan kebutuhan jasmani.
ditawan musuh lah, jadi miskin lah, sakit lah. Kalau bagi orang Kristen apapun yang terjadi bukan masalah lagi. Yang penting tidak masuk neraka. Itu kan bagi orang percaya. Jadi ada dosa yang memang anak harus mengikut memikul. Tetapi anak ada dosa orang tua yang anak tidak perlu memikul. Namun demikian apapun yang dialami oleh anak dan dosa orang tua, anak pasti bisa menghindar atau bisa melepaskan. Dan yang berikutnya ini paling luar biasa. Apapun yang kita alami, kalau kita di dalam Tuhan, mengerti keselamatan, mengerjakan keselamatan, semua mendatangkan kebaikan. Jadi tidak masalah. Oke. Bagaimana cara memutuskan kutuk dari dosa orang tua? Apa yang mau diputuskan? Saya mau tanya apa? Masalah kemiskinan. Anda bisa kerja keras dan bisa memutuskan itu. Seperti Esau. Ya. Seperti Esau yang menangis karena tidak ada berkat lagi. Orang tuanya berkata, Ishak berkata, kalau kamu bekerja keras, kamu bisa keluar dari kutuk ini. Dari kuk itu. Bisa. Jadi tidak ada masalah. Di dalam Yesus semua kutuk sudah dilepaskan. Wah, ini kalau ini ingatkan saya nanti bicara soal kutuk lagi nih. Saya mau ceramah mengenai kutuk lagi. Ya, tolong dicatat. Lalu kasihan dong seorang anak yang dilahirkan di orang tua yang berdosa. Nggak masalah. Kan kita nggak bisa milih untuk dilahirkan di orang apa saja. Ya betul. Kita lahir di Indonesia. Kenapa kita nggak lahir di Swedia? Apalagi di New Zealand. Kenapa di Indonesia? Anda berkata, bisa saja kita berkata, aduh kok begini ya. Di Indonesia, di Bantar Gebang lagi, tempat pembuangan sampah. Orang tua pemulung lagi. Tapi itu pun nggak masalah kalau kita mengenal Yesus, karena di dunia nggak lama. Untung hanya 70-80 tahun. Kalau 7.000 tahun, apa 7 juta tahun, ngeri. Jadi tidak masalah di dalam Tuhan. Semua fokus harus ke langit baru, bumi baru. Jadi pertanyaan ini pasti berbasis pada kehidupan di bumi. Kutuk-kutuk di perjanjian lama terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, terkait dengan masalah dunia fana. Tapi kalau di perjanjian baru tidak ada lagi kutuk. Ya. Jadi kalau ada dosa yang dilakukan orang tua, anak bisa memikul. Orang tua malas, orang tua tidak kerja, anak jadi miskin. Ya pasti. Tapi kita bisa keluar dari kutuk itu. Kutuk itu dalam bahasa aslinya itu kakerem, dalam bahasa Yunaninya anatema, artinya hukuman. Jadi kalau perjanjian lama, hukumannya pasti berupa berupa masalah-masalah menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Di perjanjian baru nggak masalah, karena semua diarahkan untuk langit baru, bumi baru. Saya memiliki buku tulisannya kutuk, satu buku. Halamannya di atas 200 halaman. Tentu tidak bisa saya jawab dalam waktu singkat, tetapi dengan pertanyaan ini kepada Pak Randi dari GSKI Jakarta Barat, saya akan bisa menunjukkan ada buku saya mengenai kutuk, ya, bisa dibaca. Oke, terima kasih Pak Randi. Plus 886 976 551 dan seterusnya dari Taiwan. Pria usia 41 tahun. Ya. Nanti diberitahu ya tadi Pak Randi ya. Kapan dijawab ini. Oke. Dari Taiwan, pria usia 41 tahun. Salam Pak Eras, terima kasih untuk pelayanan Pak Eras yang telah mengubah hidup saya. Saya mau meminta tolong, apakah saya bisa meminta bahan simpel untuk sekolah minggu. Saya mau mengajari anak saya yang berumur 10 dan 8 tahun tentang suara kebenaran ya. Dan bila memungkinkan akan saya coba masuk ke sekolah minggu gereja yang berbasis bahasa Mandarin Pak. Selain itu Pak, apakah saya bisa minta bantuan PDF untuk memuridkan orang dewasa? Karena ada beberapa teman dekat yang mau atau tertarik tentang suara kebenaran ini. Jika bisa bantu, di-emailkan di nomor sekian. Terima kasih Pak Eras. Sia-sia nih. Oke, Sang Ticufuni. Tuhan memberkati. Siap. Pasti sekretaris saya di sini dan akan mem-follow up
Ini 0822 4444 5 dan seterusnya, wanita usia 30 tahun dari Surabaya. Salam Pak Era, saya ingin bertanya Pak, ini ada 2 domba yang sudah hilang, yang sudah jauh dari Tuhan. Pada suatu ketika domba pertama dibimbing oleh kakak rohani, mudah, gampang dibimbingnya, sehingga domba pertama sudah tidak hilang lagi, dia kembali ke jalan Tuhan. Kemudian domba kedua dia sulit sekali dibimbing kakak rohaninya, sulit didapat. Lalu pada akhirnya domba kedua berada di jalan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah jiwa yang mudah didapat, yang mudah dibimbing, yaitu domba pertama tadi, mudah juga lepas jalannya menjadi domba yang hilang? Apakah jiwa yang sulit didapat, yaitu domba kedua, susah juga hilang, lepas lagi, dia pasti setia? Terima kasih Pak. Anda memberikan 2 contoh. 2 contoh yang tidak jelas. Artinya begini. Tidak jelas artinya begini, saudara. Saya tidak tahu karakteristik kepribadian dari masing-masing pribadi ini. Saya tidak tahu. Ya. Jadi saya tidak bisa menilai karena 2 orang pasti 2 karakteristik dan kepribadian. 10 orang 10 karakteristik yang berbeda, 100 orang 100 karakteristik yang berbeda. Jadi belum tentu yang tadi mudah didapat lalu mudah keluar, atau mudah dapat sulit keluar, atau yang sulit dibimbing juga sulit keluar. Bukan, belum tentu. Tergantung daripada keadaan individu itu. Banyak faktor, istilahnya variabelnya banyak. Jadi tidak bisa dijawab. Masing-masing orang pasti punya keunikan atau kekhasan. Tetapi saya appreciate dengan penanya. Ini pasti penanya itu ada di dalam lingkungan pelayanan. Minta hikmat Tuhan ya. Anda orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Minta hikmat Tuhan, Tuhan akan bimbing. Bagaimana memimpin seseorang ke jalan Tuhan yang benar dan mempertahankannya. Tetapi saya mau tambahkan soal hilang atau tidak terhilang. Kalau namanya hilang, itu bukan hanya kalau keluar dari gereja. Tetap di dalam gereja tapi tidak hidup serupa dengan Yesus pun itu berarti kegagalan. Jadi ukuran hilang atau tidak jangan diukur dari tidak ke gereja atau ke gereja. Jangan diukur sekedar aktif di dalam kegiatan gereja dan tidak aktif. Tetapi diukur dari kualitas moral, karakternya. Ya, orang yang tidak terhilang, orang yang makin seperti Yesus. Tuhan memberkati. Oke, 0813 1988 1 seterusnya. Salam Pak Pendeta Erastus, apabila pasangan sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, apakah boleh menerima pemberkatan nikah di gereja atau bagaimana seharusnya Pak? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Ini masalah yang dari dulu dipersoalkan. Saudara, kita itu harus benar-benar dipimpin Roh Kudus menghadapi hal seperti ini. Yang pernah melakukan hubungan seks sebelum nikah, apakah diberkati? Ini kalau si A sama si B. Atau si A pernah hubungan sama si L, B sama si R, lalu ketemu sama-sama melakukan hubungan seks, diberkati nggak? Coba. Yang pertama saya akan bertanya, siapa yang memberkati pernikahan itu? Tuhan, bukan manusia. 2, dalam konseling pernikahan harus ada pertobatan dia, bukan hanya hubungan seks. Oh tidak hubungan seks tapi nyolong di perusahaan, itu pun dosa. Oke, tapi ini terkait hubungan ini. Oh ya, apapun. Kalau sudah hamil, nah ini jadi masalah, jadi batu sandungan. Sebaiknya tidak diberkati di depan banyak orang di gereja, akan jadi batu sandungan. Bijaksana di rumah atau di tempat lain, dan bisa-bisanya tidak mempermalukan dia. Dan saya tidak setuju kalau orang melakukan hubungan seks sebelum menikah, lalu diumumkan.
suruh ngaku dosa depan jemaat. Itu juga apalagi tidak bijaksana. Ya. Tidak ada orang yang pernah bercita-cita nanti akan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Tidak ada. Dunia ini sudah jahat. Kalau sampai pemuda kita melakukan hubungan seks di luar nikah, itu bisa kesalahan gereja, bisa kesalahan keluarga juga dari banyak pihak. Kalau Anda berkata, kita nggak usah berkati Pak. Kita nggak usah berkati Pak. Jadi pelajaran. Apakah pelajaran itu bermanfaat untuk orang itu sendiri dan untuk orang lain? Saya bukan mengatakan setuju atau tidak setuju. Saya harus melihat kasusnya secara lengkap. Tetapi dengan pernyataan-pernyataan saya ini, saudara sudah cukup memiliki gambaran. Ya, yang penting pemberkatan nikah dilakukan atas orang yang benar-benar punya komitmen mau menikah. Siapapun dan bagaimanapun keadaan sebelumnya. Menikah dalam kekudusan Tuhan, dalam komitmen hidup suci, dan bersama-sama tanpa melihat masa lalu. Ya. Banyak kasus seorang wanita yang menikah lalu suaminya kabur, dan waktu sekarang menikah lagi punya anak, bahkan punya beberapa istri, lalu wanita ini bagaimana? Nggak boleh menikah. Masih usia 23 tahun. Lalu ketemu dengan pria yang baik-baik. Lalu bagaimana? Banyak kasus. Tetapi dengan pertimbangan tadi Anda punya kebijakan. Siapa yang memberkati kita? Tuhan atau kita? Tuhan. Yang penting komitmen dari pasangan itu. Jangan mempermalukan orang dengan suruh mengaku depan jemaat. Atau kalau sudah melakukan hubungan seks, tidak ada alas dari bantal. Kalau sudah melakukan hubungan seks, tidak tumpang tangan. Hal-hal begini ini naif. Jangan dilakukan. Oke? Saya kira itu saja. Terima kasih untuk keterlibatan saudara-saudara semua dalam Anda bertanya Alkitab menjawab ini. Saya minta kalau bertanya tulis jenis kelamin, lalu umur. Ya, sampai jumpa. Tuhan memberkati.